Miliki latar belakang prajurit, Muldoko diyakini bergerak atas perintah atasan. Siapakah dia? Kepala Kantor Staf Presiden, Muldoko, merupakan mantan prajurit dari TNI. Artinya, setiap gerakan yang dilakukannya selalu atas dasar perintah dari atasannya. Hal serupa diyakini juga dilakukan Muldoko saat mau menerima menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dari hasil Kongres Luar Biasa atau KLB yang ilegal. Begitu kata Presidium Gerakan Pro Demokrasi Indonesia, Andrianto, atas sikap Muldoko yang masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono lewat KLB Deli Serdang. Menurut Andrianto, era kegelapan semakin muncul ketika semua etika dan adab ditabrakan demi sebuah pembegalan partai politik. Apa yang terjadi terhadap Demokrat sebuah presiden buruk manakala kekuasaan menghendakinya, bahkan lebih buruk dari era Orba, ujar Andrianto pada hari Minggu 7 Maret 2021. Andrianto pun meyakini bahwa apa yang dilakukan Muldoko merupakan atas perintah atasan. Seorang Muldoko yang darah dagingnya prajurit tentu bergerak atas dasar perintah. Beliau punya atasan kan? Tak mungkin selevel pejabat tinggi seperti KSP bertindak pribadi. Semua nafsu kuasa, abuse of power, jelasnya. Andrianto juga mempunyai dua penilaian atas kenapa Demokrat dibegal. Alasannya adalah untuk agenda amandemen perlu mayoritas mutlak di MPR RI, sehingga periodisasi jabatan presiden bisa lanjut. Bila poin pertama gagal, setidaknya dengan genggam Demokrat ditambah PKB dan PPP, sebuah bargain silurah kelak, tegasnya. Apalagi, kata Andrianto, Demokrat dipilih untuk dibegal karena surat keputusan pengesahan pengurus partai berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM. Seperti diketahui, yang jabat menjadi Menteri Hukum dan HAM juga dijabat di petinggi partai penguasa. Notabene paling mungkin karena ada faktor mega yang sampai detik ini belum ada tanda damai dengan SBY, terang Andrianto. Dengan demikian, Andrianto mengajak seluruh elemen parpol dan civil society untuk segera membunyikan alarm darurat. Sebuah perbuatan pembegalan parpol yang lebih buruk dari era Orba terjadi demikian vulgar, mencabik-cabik semangat reformasi yang inginkan parpol harus steril dari intervensi kekuasaan. Pungkasnya, sejumlah dubes lontarkan protes dan pertanyakan apa maksud Jokowi serukan benci produk asing. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Dhani Amrul Ihdan, mengatakan bahwa banyak negara lain yang mempertanyakan maksud dari kampanye Presiden Joko Widodo meminta rakyat membenci produk asing. Dhani menyebut pernyataan itu muncul untuk memastikan hubungan dagang antar negara yang selama ini sudah terjalin. Pasti sudah banyak yang bertanya, saya juga banyak teman di kedutaan, dubesnya, atasannya dari Cina, Taiwan, Amerika juga tanya apa yang dimaksud pernyataan Pak Presiden. Kata Dhani dalam diskusi cross-check pada Minggu 7 Maret 2021. Dia menjelaskan kepada para duta besar tersebut bahwa yang dimaksud Jokowi ingin membangkitkan produk dalam negeri agar tak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Ya, saya jelaskan saja bahwa ini memberikan semangat untuk dalam negeri, tidak dalam kontekstual membenci negara atau produk dari luar. Jadi ini untuk kebangkitan kami, internal konteksnya, ujarnya.
Dhani pun mengungkapkan bahwa pihak istana sudah menginstruksikan Duta Besar Indonesia di KBRI untuk menjelaskan maksud dari pernyataan Jokowi kepada negara tempatnya bertugas. Sebelumnya, Jokowi mengkampanyekan untuk benci produk asing. Hal itu disampaikannya dalam acara rapat kerja Kementerian Perdagangan 2021. Jokowi meminta untuk kembali menggaungkan cinta produk dalam negeri dan membenci produk asing. Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri, ujar Jokowi. Miliki latar belakang prajurit, Muldoko diyakini bergerak atas perintah atasan. Siapakah dia? Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko merupakan mantan prajurit dari TNI. Artinya, setiap gerakan yang dilakukannya selalu atas dasar perintah dari atasannya. Hal serupa diyakini juga dilakukan Muldoko saat mau menerima menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dari hasil Kongres Luar Biasa atau KLB yang ilegal. Begitu kata Presidium Gerakan Pro Demokrasi Indonesia, Andrianto, atas sikap Muldoko yang masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono lewat KLB Deli Serdang. Menurut Andrianto, era kegelapan semakin muncul ketika semua etika dan adab ditabrakan demi sebuah pembegalan partai politik. Apa yang terjadi terhadap Demokrat sebuah presiden buruk manakala kekuasaan menghendakinya, bahkan lebih buruk dari era Orba, ujar Andrianto pada hari Minggu 7 Maret 2021. Andrianto pun meyakini bahwa apa yang dilakukan Muldoko merupakan atas perintah atasan. Seorang Muldoko yang darah dagingnya prajurit tentu bergerak atas dasar perintah. Beliau punya atasan kan? Tak mungkin selevel pejabat tinggi seperti KSP bertindak pribadi. Semua nafsu kuasa, abuse of power, jelasnya. Andrianto juga mempunyai dua penilaian atas kenapa Demokrat dibegal. Alasannya adalah untuk agenda amandemen perlu mayoritas mutlak di MPR RI, sehingga periodisasi jabatan presiden bisa lanjut. Bila poin pertama gagal, setidaknya dengan genggam Demokrat ditambah PKB dan PPP, sebuah bargain silurah kelak, tegasnya. Apalagi, kata Andrianto, Demokrat dipilih untuk dibegal karena surat keputusan pengesahan pengurus partai berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM. Seperti diketahui, yang jabat menjadi Menteri Hukum dan HAM juga dijabat di petinggi partai penguasa. Notabene paling mungkin karena ada faktor mega yang sampai detik ini belum ada tanda damai dengan SBY, terang Andrianto. Dengan demikian, Andrianto mengajak seluruh elemen parpol dan civil society untuk segera membunyikan alarm darurat. Sebuah perbuatan pembegalan parpol yang lebih buruk dari era Orba terjadi demikian vulgar, mencabik-cabik semangat reformasi yang inginkan parpol harus steril dari intervensi kekuasaan. Pungkasnya,